Sebenarnya dari awal saya tidak mau jadi mapres. Jadi pas maba masuk saya tidak mau jadi mapres. Dulu memang saya suka ikut lomba, tapi tidak ada pernah kepikiran untuk jadi masa berprestasi teknik bahkan di Unhas kan. Halo Sobat Iden, kembali lagi bersama saya Alia Fadila dalam sesi Dialog Identitas Berdialog. Kali ini kita bersama dengan mahasiswa berprestasi Universitas Hasanuddin, kategori utama dan paripurna. Halo Kak Diego. Halo. Oke, mungkin bisa sapa-sapa dulu ke penonton. Halo semuanya. Oke, baik Kak, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Sudah mulai normal lah, jadi udah kemarin agak sakit sedikit, tapi sekarang sudah mulai normal. Oke. Mungkin kita langsung saja ya pada beberapa pertanyaan nanti ke depannya. Bisa mungkin kakak ceritakan bagaimana sih kehidupan masa kecilnya? Apakah mungkin bisa berpengaruh ke kehidupannya yang sekarang? Oke, kalau kehidupan masa kecil sebenarnya saya tuh pas kecil tergolong pendiam sebenarnya. Jadi kayak introvert parah. Jadi kalau mau dibilang apakah dengan introvert bisa jadi mapres, saya rasa tidak ya. Tapi dalam perjalanan hidupku itu pas SMP, SMA mungkin saya mulai ikut basket, saya mulai ikut olahraga, dan dari situ saya gain confidence, terus ya, itu yang menurutku berujung kepada saya suka ikut lomba di Oke nih Kak, kan kakak sekarang ini sebagai mahasiswa teknik sipil, mungkin bisa dijelaskan alasannya kenapa memilih jurusan ini? Oke, sebenarnya kalau pribadi saya dari kecil itu memang agak suka fisika matematika, jadi kalau mau dibanding sama kimia biologi itu saya lebih condong ke sini. Jadi sudah jelas dari awal bahwa saya tuh maunya masuk teknik, tinggal teknik apa yang mau dimasuki. Nah, setelah waktu itu riset lebih lanjut, diskusi sama orang tua, dapatlah teknik sipil karena mikirnya tuh kalau teknik sipil lebih apa ya, lebih praktikal lah ilmunya. Jadi kayak kita lulus kuliah bisa langsung jadi kontraktor kalau nggak mau kerja sama orang, bisa jadi apa. Dan menurutku lebih bisa dengan mudah berkontribusi langsung pada pembangunan di negara ini, jadi lebih ke situ sih sebenarnya. Dan kebetulan saat ini kita ada di ruangan teknik sipil. Kita lagi di salah satu lab di teknik sipil, lab mekanika tanah. Oke. Nah sekarang kakak lagi urus apa nih di ruangan ini Kak? Sebenarnya saya lagi pengujian untuk ambil data untuk skripsi dan beberapa pengujian dari sampel-sampel yang masuk, tapi lagi pengujian terakhir namanya. Oke, semoga sukses ya uji datanya. Next itu bagaimana, kan Kak Diego ini dikenal aktif sebagai mengikuti berbagai kegiatan. Bisa mungkin dijelaskan bagaimana perasaannya kakak ketika menjadi ketua Siklus 2024 dan bagaimana kakak memimpin kegiatan tersebut? Oke. Dari awal kan memang saya tuh suka ikut lomba yang berbau environment lah. Jadi kita cari environment solution dari sisi teknik sipil. Terus waktu itu pas saya dengar Siklus ada mau bikin event, sudahlah saya join dengan harapan bisa jadi ketua eventnya, karena saya pikir saya kan sering ikut lomba, jadi saya tahu yang saya tidak suka dan tidak suka dari sebuah lomba itu apa, dan saya berharap saya bisa aplikasikan itu ke acaranya SR di Siklus. Terus pas daftar, puji Tuhan keterima. Nah itu sebenarnya pas keterima agak takut sedikit, karena baru sadar sama tanggung jawabnya besar kan, apalagi Siklus tahun kemarin itu kita adakan internasional, jadi ada pressure yang lebih besar lagi dari atas lah, dari steering committee dan lain-lain. Tapi selama perjalanan Siklus ini, saya jujur lebih banyak belajar daripada memberitahu orang mau buat apa. Saya lebih banyak belajar karena banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari orang-orang yang sebelumnya saya juga tidak kenal. Tapi saya bisa belajar banyak dari mereka, dan puji Tuhan akhirnya acaranya cukup memuaskan. Tentu akan masih ada beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan. Tapi saya pribadi cukup puas dengan hasil acara Siklus yang kami dapatkan waktu itu. Nah kemarin juga saya sempat ikut menyaksikan bagaimana Siklus berlangsung tahun lalu. Sekarang Kak, bagaimana selama menjadi mahasiswa UNAS, momen apa sih yang paling berkesan dan tidak terlupakan bagi kakak? Oke. Kalau momen bagi saya itu pas maba. Pas saya masih maba, kan anggaplah anak SMA baru 3 bulan lulus SMA langsung dihantam sama tugas sipil itu. Itu agak, kalau diingat-ingat agak sedih sedikit ya. Karena tidur itu seadanya, seminggu mungkin tidur cuma 10 jam, 1 minggu. Terus pernah waktu lagi menggambar tiba-tiba mimisan jatuh ke kertasnya, jadi harus diulang lagi gambarnya. Cuma menurut saya nggak apa-apa, karena itu kan mengajarkan kita untuk tetap berusaha dan pantang menyerah kan, kalau seperti itu. Cuma ya itu tidak akan pernah terlupakan sih.
Jadi masuk ke teknik sipil sangat berat ya Kak. Saya rasa teknik in general cukup berat. Iya. Ya, Oke, nah kan kakak ini sekarang sudah menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, apa yang menjadi motivasi terbesarnya kakak hingga bisa mencapai predikat mahasiswa berprestasi kategori utama bahkan sampai kategori paripurna yang lumayan besar itu? Sebenarnya dari awal saya tidak mau jadi mapres. Jadi pas maba masuk saya tidak mau jadi mapres. Dulu memang saya suka ikut lomba, tapi tidak ada pernah kepikiran untuk jadi mahasiswa berprestasi teknik bahkan di Unhas kan. Cuma setelah waktu itu ikut-ikut lomba dan sudah mulai menang, mikirnya kayak, oh ya, kayaknya enak ini kalau jadi mapres teknik. Kalau waktu itu mikirnya masih teknik. Cuma saya baru sadar kalau kita bisa kompetitif di mapres teknik, berarti kita bisa kompetitif di mapres Unhas juga kan. Masalah jumlah mahasiswa kan banyak kan masalah teknik. Jadi gitulah. Tapi setelah berjalannya waktu, saya tuh rasa saya ikut lomba bukan untuk diri saya sendiri, tapi saya mau teman-teman teknik sipil saya yang lain itu ikut lomba juga. Makanya awalnya mungkin saya cuma ajak 1-2 orang, lama-lama saya mulai agak random lah pilihnya, dicoba-coba istilahnya kan, dicoba-coba cari yang mana yang bagus, supaya makin banyak mahasiswa Unhas itu yang mau ikut lomba, mau mengharumkan nama Unhas di luar sana lah. Gitu. Terus sejauh mana nih dukungan keluarga dan lingkungan sekitarnya kakak berperan dalam perjalanan akademik dan mapresnya kakak ini? Oke. Kalau dari keluarga tentu besar. Satu dari segi finansial, kan kalau pergi lomba bayar tiket pesawat kan. Nah itu apalagi sulitnya tuh pas awal-awal kan, masuk final, bayar tiket tapi kalah sampai di sana. Itu kan ada beberapa lomba yang seperti itu. Jadi awal-awal tuh agak daerah minta uang bahkan karena pergi lomba tapi kalah. Tapi makin di sini ya makin enak lah. Terus dari segi support juga, maksudnya mereka memang mendukung untuk berprestasi kan, bukan cuma kupu-kupu lah, bukan cuma kupu-kupu. Terus kalau dari segi lingkungan sendiri luar biasa juga, karena dosen teknik sipil tuh saya dapat banyak belajar dari mereka yang betul-betul bahkan pernah dibayarkan ininya, itu saya dibantu dari segi finansial dan ilmunya juga. Terus kalau dari teman, saya berteman sama Mapres 2-3 juga, Puan sama Adip, apalagi Adip saya berteman dari SMP. Dan memang dari dulu salah satu hal yang membuat saya semangat lomba itu karena tiap kali buka HP itu mereka itu selalu menang lomba juga. Jadi kayak saja kayak mau dikalah juga kan. Makanya saya rasa mereka berdua juga berperan besar dalam Mapres saya ini. Dan sama-sama terpajang namanya. Sama-sama terpilih. Oke, nah bagaimana caranya Kak Diego ini mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba ataupun kompetisi di tengah kesibukan kuliahnya? Oke, kalau saya pribadi itu ideologi kalau lomba itu istilahnya kayak ada gitu. Jadi kayak daftar misalnya dulu, masalah tugas pasti selesai, ini pasti selesai, ada gitu. Tapi kalau mau lebih spesifiknya, saya tuh memang lebih, jujur saya minta banyak bantuan dari inner circle atau circle kayak minta bantuan kayak, oh besok tugasnya apa, tolong dikasih tahu kalau ada yang ketinggalan apa sebagainya. Terus bantuan dari dosen juga untuk urus surat izin. Kalau dari lombanya sendiri, saya memang cari yang jago lah. Jadi walaupun dari saya bilang coba-coba, tapi tidak asal juga kan. Ada dasarnya yang membuat saya pilih ini sesuai kemampuannya masing-masing. Dan itu mempermudah saya untuk menang. Karena teman yang bagus itu sangat-sangat berguna sekali dalam lomba tim kan, kalau lomba sipil. Oke, nah. Selain teknik dan akademik, adakah minat pribadi lain yang digeluti oleh Kak Diego ini? Ya, dari SMP saya main basket. Saya ikut UKM basket di teknik maupun di Unhas, walaupun aktifnya lebih ke yang di teknik. Sampai kemarin saya masih aktif sih latihan, kayak tiap minggu 2-3 kali latihan masih aktif. Itu aja sih. Apakah ada selain itu Kak, atau mungkin hanya basket? Mungkin kalau minat pribadi ya suka buku, suka baca buku, suka dengar musik. Kalau buku mungkin Fyodor Dostoyevsky, Khalil Gibran, Dan Brown, ya itulah. Terus kalau musik saya suka hip hop, saya suka Kendrick J. Cole. Oke nih. Nah, seperti apa sih transformasinya Kak Diego dari mahasiswa baru sehingga menjadi mahasiswa berprestasi? Mungkin bisa diceritakan. Sebenarnya kalau mau dibilang transisi sifat ya, saya rasa itu sejak awal masuk kuliah, saya tuh sudah punya list lah, beberapa list yang harus saya penuhi selama kuliah. Dan salah satunya itu adalah saya mau berprestasi, saya mau berkompetisi. Jadi memang saya masuk ke Unhas itu, tanda kutip sudah ada arah lah, saya sudah tahu mau apa.
Saya ingat list saya tuh diantaranya tuh mau IPK minimal 3,5, terus mau ikut-ikut lomba, terus mau jadi asisten lab. Nah ini dan dari step inilah yang buat saya tahu saya mau bikin apa selama kuliah dari awal. Gitu. Nah, dari sekian banyaknya lomba dan proyek yang kakak ikuti, mana sih yang paling berkesan bagi Kak Diego? Mungkin bisa diceritakan yang paling berkesan. Lomba sama proyek. Oke, kalau lomba mungkin lomba Geotechnical Engineering Competition yang ada di UGM tahun lalu, 2006 kalau tidak salah. Itu kita diberikan data asli, data tanah asli, terus kita diminta untuk mendesain sebuah strategi perkuatan terhadap lereng yang dikasih ini. Dan itu lumayan susah sih ya, karena satu lombanya itu sangat-sangat teknikal. Pada saat itu saya masih semester 4-5 kalau tidak salah, intinya kita belum pelajari itu. Jadi kita minta bantuan sama dosen untuk betul-betul belajar dari nol, belajar softwarenya dari nol. Terus sampai di sana kompetisinya juga sulit-sulit. Kita lawan anak COC kemarin sebenarnya. Ketemu anak COC, salah satu anak COC. Terus ada dari ITS, ITB, dari UNY waktu itu juga ada. Dan memang sulit, menurut saya sulit sekali dan sangat beruntung kita bisa menang pada waktu itu. Karena kalau dipikir-pikir persiapan kita juga memang waktu itu matang sekali sih dibanding lomba-lomba lain. Itu termasuk lomba saya yang paling matang persiapannya. Terus mungkin kalau proyek, karena saya sering bantu salah satu dosen di sini, Bu Aing namanya. Terus saya sering bantu, saya pernah diajak survei tower PLN di Palopo, di Kolaka, dan di beberapa tempat lainnya. Dan kita tuh kayak naik bukit lah, naik gunung sedikit untuk lihat tower yang ada di sana. Dan ya keren lah ya, untuk orang yang suka lingkungan kan naik gunung yang masih pohon-pohon itu menyenangkan. Tapi di saat yang bersamaan sambil belajar hal baru tentang ilmu teknik sipil di sana juga menambah banyak sekali kesan lah untuk saya. Nah, apa sih tantangan terbesar yang dialami oleh Kak Diego ini baik di akademik ataupun lomba-lomba ataupun hal pribadi? Oke. Kalau saya pribadi, tantangan terbesar dari semuanya itu adalah cara menyeimbangkannya. Karena saya kan tadi punya minimal IPK 3,5. Terus ya itulah yang agak sulit sebenarnya ya, karena kita UAS dan UTS, dan itu agak susah kalau kita mau izin pergi lomba kan itu tetap terhitung satu kan poinnya. Nah, itu jadi agak susah di situ sebenarnya, Jadi saya memang dari awal pilih-pilih lomba mana yang mau saya ikuti. Saya lihat tanggalnya begitu, kayak tanggal finalnya kapan, kalau cocok gas. Nah, kalau jadi tercapai ya IPK-nya 3,5 dengan kesibukan-kesibukannya. Jujur sekarang pas 3,5 ya. Jadi sudah minimal, nggak boleh turun lagi ini sebenarnya. Jadi sekarang kesibukannya di akademik nih Kak? Ya, sekarang jujur masih ikut lomba, masih ada 2 sekarang. Tapi shift sudah mulai fokus ke akademik dan mau cari magang gitu. Sudah tidak seambis dulu lah intinya. Nah, selain kesibukan itu Kak, apakah ada kesibukan lain yang Kakak lagi fokusin sekarang ini? Oke, kalau sekarang mungkin itu sama sih ikut 2 lomba tender sama lomba beton, terus lulus skripsi. Saya juga asisten lab di sini, jadi masih kalau ada praktikan masuk masih mengajar atau kasih asistensi. Mungkin itu aja sih. Kalau basket udah masih normal lah, bisa kayak dulu, olahraga masih normal. Tapi kalau kesibukan yang bagaimana sekali enggak ada. Sudah mulai reda. Iya. Okay. Nah, apakah Kak Diego pernah mengalami kegagalan selama beberapa tahun belakangan ini, atau bagaimana caranya Kak Diego bangkit dari kegagalan tersebut? Oh ya, tentu. Saya rasa yang paling menarik itu karena saya ditolak sama Unhas, SN sama SB. Jadi saya masuk sipil itu mandiri. Saya ditolak sama Unhas. Dan itu saya dulu stres. Saya turun sampai 7 kilo 1 minggu. Stres parah. Tapi jujur kalau melihat ke belakang saya bersyukur ditolak, karena hal itulah yang istilahnya menampar saya dan kayak apa ya, jangan meremehkan lah, kayak harus berusaha lebih keras lagi apa. Tapi intinya dari kejadian itu saya rasa kalau semisal waktu itu saya tidak ditolak, saya tidak mungkin jadi Mapres sekarang, karena saya tidak mungkin ikut lomba apalah segala macam. Karena salah satu alasan saya ikut lomba juga karena saya mau prove myself kan. Saya mau buktikan diriku, walaupun ditolak Unhas, ditolak harus masuk jalur mandiri, tapi tetap bisa berprestasi. Jadi istilahnya kalau kalian anak SN, SB masa dikalah sama anak mandiri gitu kan. Harusnya lebih giat lagi kan. Tapi ya, itu sebuah kegagalan, tapi saya bersyukur dapat kegagalan itu.
Oke, nah, apakah ada pesan dan tips bagi mahasiswa UNHAS yang ingin menjadi mahasiswa berprestasi ke depannya nih, Kak? Mungkin tentu ikut lomba, hibah, terus misalnya bisa upload publish jurnal. Tapi more than itu semua, saya rasa lebih ke untuk jangan menyerah dan tetap belajar. Kita harus ingat bahwa menurut saya kurang bagus kalau tujuan kita itu jadi Mapres. Harus tujuan yang lain, terus Mapres itu dapat untuk menuju ke situ. Dan tujuan saya waktu itu adalah saya cari pembeda. Dalam artian, di angkatan saya ada sekitar 150 anak teknik sipil. Apa yang membedakan saya sama anak teknik sipil yang lain? Mereka belajar hal yang sama, masuk lab yang sama, dosen yang sama, sertifikat yang sama, apa bedanya kita sama mereka? Dan itulah yang membuat saya semangat untuk cari pembeda saya. Dan pada saat itu yang saya pikir pembedaku 2. Kalau bukan kompetisi, organisasi. Makanya saya join SRI, saya ikut kompetisi. Karena itu. Jadi untuk tipsnya untuk teman-teman semua adalah goals-nya tuh ditembak ke atas lah. Goals-nya tuh diperbaiki, susun yang benar, dan percayalah kalau memang itu disiplin dilakukan, saya yakin akan dapat apa yang diinginkan. Nah, terakhir nih Kak, apa harapan dan rencananya Kak Diego ke depan, baik itu karir ataupun mungkin selama pendidikannya di UNHAS? Oke, jadi selama pendidikan di UNHAS, saya rencana semester depan itu mau magang 1 semester, jadi tidak ke kampus. Jadi saya berusaha menyelesaikan ambil data saya sebelum berakhir ini masa pendidikan ini. Tapi itu untuk short term ya. Tapi kalau untuk setelah lulus, kalau bisa diterima ke perusahaan-perusahaan konstruksi dalam negeri, tentu luar biasa. Tapi kalau tidak pun saya tetap mau melanjutkan pendidikan di jenjang S2 di bidang teknik sipil tentunya. Nah, mungkin cukup sekian nih Kak untuk sesi bincang-bincang kita hari ini. Apakah Kak memiliki suatu quotes yang paling melekat dari dirinya Kakak? Oke, I think yang tadi ya. Jadi kayak cari pembeda antara Anda dan teman-teman di sekitarnya. Karena kalau tidak ada ya, nanti HR ini pilih siapa pas kerja kan? Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk Sobat Iden yang telah menyaksikan. Sampai jumpa.